Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang kebijakan yang kemudian akan disahkan terkait dengan aturan penunjukan jabatan kepala daerah. Tentu masalah ini memang belakangan sempat tertutup dengan adanya persoalan tentang penembakan terhadap Brigadir J. Namun tentu persoalan ini tidak kalah pentingnya karena memang penunjukan kepala daerah ini memang terdapat beberapa problem serius yang tentunya tidak banyak dibahas oleh kalangan pengamat dan juga kalangan rakyat biasa, karena kita tahu bahwa isu ini cenderung kemudian tertutup oleh adanya isu-isu lain yang kemudian lebih familiar baik di media cetak maupun media elektronik maupun oleh sebagian besar masyarakat, sehingga kemudian isu ini cenderung tidak populis atau bahkan tidak sepopuler terhadap berita-berita lainnya. Padahal kita tahu penunjukan jabatan kepala daerah ini menjadi isu yang sangat krusial dan menjadi hal yang sangat penting yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan juga perekonomian yang ada di daerah. Seperti yang diketahui, terdapat perdebatan terkait dengan payung hukum penunjukan aturan PJ kepala daerah. Ada yang menyatakan cukup kemudian diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri, namun ada pula yang menyatakan harus diatur melalui PP. Seperti yang dikutip oleh Tempo.co, Ombudsman tegaskan aturan PJ kepala daerah harus lewat PP. Tentu ini merupakan perdebatan serius dan juga hangat, saya kira, yang tentunya hal ini tidak kalah pentingnya dengan persoalan yang menimpa Brigadir J, yang sebenarnya kita tahu persoalan Brigadir J ini merupakan persoalan pribadi yang kemudian semestinya tidak kemudian menguras energi negara, menguras energi bangsa untuk kemudian terlalu terpaku atau bahkan sangat tertuju terhadap persoalan Brigadir J. Padahal ada persoalan dan problem lain yang saya kira lebih penting, yaitu berkaitan dengan penunjukan jabatan kepala daerah. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naendi Jaweng menegaskan bahwa aturan teknis pelaksanaan penunjukan penjabat atau PJ kepala daerah harus diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP, bukan peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri. Ya, saya kira perdebatan ini sudah lama sekali. Apakah kemudian akan diatur melalui PP atau Permendagri? Saya kira kalau kemudian PP atau peraturan pemerintah, saya kira selain juga membutuhkan waktu yang cukup lama, juga perlu dipertanyakan apakah penunjukan penjabat kepala daerah ini akan kemudian dilanjutkan atau justru seperti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ini hanyalah sifatnya sementara atau bahkan nantinya akan dikembalikan kepada seperti halnya yang sudah pernah berlaku, yaitu pada saat Orde Baru. Ombudsman melihat payung hukum yang paling tepat adalah PP, bukan Permendagri, ujar Robert dalam sebuah acara diskusi daring Kamis 4 Agustus 2022. Robert menjelaskan 4 alasan mengapa aturan PJ kepala daerah harus melalui PP. Pertama, sesuai dengan mandat pasal 86 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur,
dan bupati kota diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, saya kira kalau melihat Undang-Undang Nomor 323 ini, saya kira betul ya. Akan tetapi kita perlu melihat bahwa terhadap pergantian penjabat kepala daerah itu harus dilihat bahwa saat ini undang-undang telah mengatur bahwa dia melalui pemilihan kepala daerah. Tentunya ini sebuah dilematis, apakah memang kita akan menganut penunjukan kepala daerah atau memang kita akan tetap menganut terhadap pemilihan kepala daerah atau pilkada. Tentu ini sebuah pilihan sebenarnya. Kalau mengacu kepada undang-undang pilkada, tentunya mestinya kepala daerah tidak dilakukan penunjukan. Akan tetapi tentu dengan adanya penunjukan ini dapat dikatakan sebuah pengesampingan terhadap undang-undang, sehingga saya kira mestinya perlu kemudian ditinjau ulang atau bahkan terdapat konsistensi dari pemerintah, apakah ada kemungkinan terhadap pengembalian penunjukan kepala daerah, sehingga kemudian kita mulai memikirkan terkait dengan penunjukan kepala daerah seperti halnya yang terjadi pada era Orde Baru seperti itu. Alasan kedua, pemangku otoritas yang mengangkat penjabat kepala daerah bukan hanya Mendagri tapi juga Presiden. Mendagri itu kan mengangkat penjabat bupati atau wali kota, tetapi untuk penjabat gubernur yang mengangkat kan Presiden. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin Presiden menjalankan tata cara pengangkatan merujuk Permendagri, kan nggak mungkin, ujar Robert. Saya kira ini juga persoalan akan tetapi yang lebih mendalam dari persoalan ini, apakah penunjukan penjabat kepala daerah ini konstitusional atau tidak, seperti itu. Karena saya kira penunjukan ini tentunya apabila dihubungkan dengan semangat reformasi sebenarnya masih cenderung dapat dimultitafsirkan seperti itu, karena pasca reformasi pemilihan terhadap kepala daerah ini kemudian diamanatkan melalui berbagai macam peraturan perundangan, itu adalah melalui pemilihan oleh rakyat secara langsung seperti itu. Ketiga, materi muatan yang akan direvisi dalam aturan teknis terkait dengan materi muatan yang ada di sejumlah PP. Tentu untuk merevisi PP tidak bisa hanya sekedar Permendagri, harus dengan peraturan yang setingkat. Ya, ini memang secara kasat mata memang demikian. Jadi PP memang harusnya yang dapat merevisi PP itu adalah peraturan setingkat. Akan tetapi tentu apabila kemudian dikeluarkan sebuah PP baru itu dapat menghapuskan PP yang sudah ada. Tentu ini sebuah problem juga seperti itu. Alasan keempat, materi muatan aturan teknis PJ kepala daerah bukan hanya mengatur soal pengangkatan, tapi juga mengatur kewenangan berikut batas-batasnya. Jadi pengaturan harus selevel PP. Payung hukumnya harus kuat, bahkan soal kewenangannya semestinya disusun dalam undang-undang. Tapi kan kita realistis juga, karena penyusunan undang-undang itu memakan waktu lama, maka paling tidak ya PP, ujar Robert. Jadi memang pengaturan terkait dengan PJ kepala daerah ini memang semestinya diatur dalam bentuk undang-undang, karena penunjukan penjabat kepala daerah ini itu sudah diatur mengenai bagaimana kemudian kepala daerah ini seharusnya dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi tentu terdapat pengecualian terhadap penunjukan kepala daerah yang kemudian akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Tentu ini saya kira sekali lagi sebuah problem norma sebenarnya, karena norma dasarnya terkait dengan penggantian penjabat kepala daerah itu hanya melalui pilkada menurut
undang-undang pemilihan kepala daerah, sehingga penunjukan ini menurut saya dapat dikatakan sebenarnya inkonstitusional atau bertentangan dengan undang-undang lainnya seperti itu. Sementara itu pemerintah telah memutuskan membuat aturan teknis pelaksanaan pengangkatan PJ kepala daerah lewat Permendagri. Ya, formatnya Permendagri. Kami sudah membahas antar kementerian dan diputuskan kebutuhannya cukup dengan setingkat Permendagri, ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Beni Irawan saat dikonfirmasi Kamis 4 Agustus 2022. Beni menjelaskan pengangkatan penjabat kepala daerah tetap merupakan kewenangan Presiden sesuai peraturan yang ada. Nah, yang kami siapkan ini kan aturan pelaksana yang teknis menuju keputusan Presiden itu. Tidak mereduksi kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Ia mengatakan draft rancangan Permendagri itu sudah selesai diharmonisasi. Saat ini sedang menunggu persetujuan Presiden, ujar Beni. Tentu ini mestinya disosialisasikan terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian Permendagri yang dibentuk ini justru bertentangan dengan PP yang sudah ada. Saya kira saya tetap berpegangan bahwa mestinya penunjukan terhadap penjabat kepala daerah ini itu dapat dikatakan inkonstitusional, karena kemudian penunjukan ini tentu bertentangan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung seperti itu, sehingga tidak perlu kemudian kita kemudian membuat norma baik yang berupa PP maupun Permendagri, karena saya kira sifat dari penunjukan ini sifatnya adalah sementara, kecuali memang ada keinginan dari pemerintah untuk merubah sistem terhadap mekanisme penunjukan kepala daerah dari sebelumnya pemilihan menjadi penunjukan seperti itu. Sehingga apabila memang demikian, maka perlu kemudian dibentuk sebuah norma baik yang berupa PP maupun Permendagri. Bahkan kemudian kalau misalnya memang terjadi polarisasi dan juga ada keinginan untuk merubah sistem norma yang ada, maka sebaiknya juga diharmonisasi dari segi aturannya, yakni tidak lagi kemudian dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, akan tetapi cukup misalnya ditunjuk oleh pemerintah pusat, apakah itu oleh Presiden maupun dipasrahkan kepada Permendagri. Meskipun saya kira apabila dikembalikan seperti demikian, maka tidak ubahnya seperti pada saat Orde Baru seperti itu. Sehingga mungkin harus ada semacam reasoning atau bahkan dasar yang kuat kenapa kemudian terhadap pemilihan kepala daerah itu misalnya akan dirubah menjadi penunjukan kepala daerah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.